Sebetulnya negara-negara mana sih Bu yang paling tinggi permintaan untuk ekspornya dari produk hasil laut dari tanah air Bu? Iya. Dan komoditasnya apa nih Bu? Kalau kita lihat data yang saya miliki di sampai 2024 ini tadi saya sudah sampaikan kita sudah masuk di 133 negara ya. Beberapa komoditas Indonesia tuh masuk di top 10 lah ya peringkat dunia. Contohnya kayak rumput laut itu kita nomor 2. Wah. Yaitu peringkat nomor 2 di dunia ya. Tilapia nomor 3, kemudian rajungan kepiting nomor 4, udang kita nomor 5 ya. Masuk di Amerika Serikat gitu ya. Ada ubur-ubur, tuna, tongkol cakalang ya, cumi, sotong gurita. Ada juga produk-produk. Jadi produk-produk perikanan Indonesia tuh di negara tujuan ekspor sudah banyak ya. Sudah masuk ke dalam pasar-pasar retail di sana ya. Masuk di supermarket, masuk di Sam's, di Costco gitu ya, di Walmart itu sudah banyak produk-produk. Nah untuk 5 besar utama kita itu ke Amerika, RRT, Jepang, ke negara-negara ASEAN dan juga ke Uni Eropa. Itu adalah 5 pasar utama kita gitu. Nah kita ingin kembangkan terus pasar ekspor ini ke negara-negara lain seperti ke Timur Tengah ya. Itu akan menjadi target-target pasar baru apalagi untuk Saudi Arabia ini untuk kebutuhan haji dan umroh. Ini juga kami sedikit lagi nih sedang kita garap yang khusus produksi ikan hasil budidaya ya seperti patin dan nila. Itu yang sudah dilihat oleh SFDA sana dan sebentar lagi akan bisa kita finalkan untuk ini. Jadi kalau komoditas tadi saya sudah sampaikan ya, yang paling banyak adalah udang, kedua tuna tongkol cakalang, kemudian cumi sotong gurita, ada kepiting rajungan dan juga rumput laut. Itu adalah komoditas-komoditas yang disukai oleh negara-negara tujuan ekspor yang berasal dari Indonesia. Baik Bu, lalu sejauh ini Bu, ini kan masih dalam rencana untuk bisa meningkatkan lagi ya Bu ya, supply untuk kebutuhan haji begitu ya, kebutuhan penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Tapi selama ini Bu, permintaannya sendiri untuk penyelenggaraan haji begitu ya Bu, di Timur Tengah atau di Arab Saudi ini seperti apa sih Bu? Permintaan kan cukup besar ya, dia terus menerus ya gitu ya. Sekarang yang sudah bisa masuk adalah produk-produk hasil dari tangkapan. Itu sudah bisa masuk sana. Nah sekarang kita ingin memasukkan lagi yang khusus dari budidaya. Karena itu permintaannya sangat besar tadi saya sampaikan. Seperti patin dan nila ini sudah siap gitu ya. Tinggal menunggu approval sedikit lagi aja dari Saudi Arabia sana. Baik Bu. Lalu dari KKP sendiri Bu, sejauh ini bagaimana upayanya untuk bisa meningkatkan kualitas produk perikanan dan juga kelautan ya. Sebelum tadi Ibu menyampaikan bahwa begitu banyak rencana-rencana besar dari KKP ya Bu ya. Tadi salah satunya adalah menyasar pasar baru. Tapi pasti juga nanti kita akan dihadapkan pada kualitas dan juga supply nih Bu. Seperti apa? Apakah supply-nya sendiri bisa mencukupi begitu? Pasti kan yang diutamakan kebutuhan dalam negeri dulu dan juga bicara kualitas seperti apa sih Bu? Jadi kita ini sekarang kan sedang meningkatkan ya kerjasama teknis dengan beberapa otoritas kompeten di negara tujuan. Karena memang komunikasinya melalui otoritas kompeten di setiap negara-negara yang akan kita masukin. Jadi semua aturan-aturan baru dari negara-negara tujuan ekspor ini selalu kita sampaikan, selalu kita update kepada para pelaku usaha. Supaya semua bisa memenuhi persyaratan ekspor ya. Nah kemudian dari kami nih di Badan Mutu di KKP selalu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produk-produknya. Ya mulai dari hulu sampai di hilir supaya produk-produk ini bisa memenuhi tadi persyaratan-persyaratan yang diminta ya. Jadi produk-produk kita bisa diterima, tidak ada penolakan gitu ya, tidak ada komplain dan seterusnya. Nah, ini kita memiliki layanan-layanan untuk sertifikasi dan kita juga sudah punya acuan ya, ada SNI-nya. Kemudian standar internasional yang kita miliki. Ini yang kita selalu jaga ya. Termasuk dari sisi supply dari hulu ya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak memiliki program-program prioritas untuk bisa meningkatkan produksi terutama dari sektor budidaya ya, dengan membuka modeling-modeling, membuka kawasan-kawasan pertambakan. Kemarin Pak Presiden juga sudah hadir di Kerawang ya, itu adalah
untuk bisa meningkatkan dari sisi supply atau produksi dari perikanan itu sendiri. Baik, kalau tadi Ibu menyampaikan untuk produksi perikanan, ada produk hasil laut lain ya Bu ya, yang menarik juga untuk dilihat dan juga dibahas seperti misalnya rumput laut Bu. Nah, untuk rumput laut seperti apa sih Bu? Rumput laut itu kita nomor 2 ya, nomor 2 terbesar setelah Cina, setelah RRT gitu. Kita kembangkan juga, kita ada modeling rumput laut juga di Wakatobi dan juga kita berikan program-program untuk masyarakat bisa membudidayakan rumput laut ya, berkoordinasi dengan para asosiasi, termasuk memberikan hilirisasi di rumput laut ya. Banyak sekali produk-produk turunan dari rumput laut yang bisa kita ekspor ya untuk bahan agar-agar, kerajinan dan seterusnya. Kayak Cotonou Maumere misalnya. Ya, gitu. Ya. Baik Bu. Lalu selanjutnya Bu, sejauh ini kalau dari KKP sendiri Bu, apalagi target-target rencana ke depannya selain daripada penyelenggaraan event ini? Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kita akan terus komunikasi dengan negara tujuan ekspor, kita akan menandatangani kerjasama gitu ya supaya kita bisa lancar, apa yang menjadi tujuan kita juga bisa tercapai, dan tentu kita dari sisi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan itu terus mengedepankan sisi-sisi keberlanjutan ya, selalu Pak Menteri menyampaikan ini. Dari sisi kami melakukan pengawasan dan pengendalian termasuk ketelusuran semua produk agar bisa diterima dengan baik di negara tujuan ekspor.